Bapak, Ibu guru serta tenaga kependidikan MTS 3 Banyuwangi serta MTS 11 Banyuwangi yang saya hormati dan yang berbahagia, serta teman-temanku kelas 7, 8, dan 9 MTS 11 Banyuwangi yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas tercipta pagi ini Sabtu 23 Oktober 2021 dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Santri MTS berlanjut pada acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ridho. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berlanjut pada acara yang ketiga, pembacaan salawat Nabi dilanjutkan menyanyikan lagu Ya Allah. Ntar lagi video dari saya nanti kami sambil aja. Tadi kita ngerekam. Kalau ini nyalakan guys. Jadi jalan lagu jalan platonis. Gak bisa dibelah dua. Kurang mis. Yes ya. Yes, saya kita
Yang akan disampaikan oleh Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, dan khususnya Bapak Ibu dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan suasana hati yang lapang dada dan penuh bahagia dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari masa jahiliyah menuju masa yang terang benderang penuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu guru dan hadirin yang dirahmati Allah, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah bagi kaum muslim seluruh dunia. Karena pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, telah dilahirkannya seorang pemimpin umat manusia yang juga merupakan rahmat bagi kita semua dan seluruh alam semesta. Pemimpin ini kita kenal dengan nama Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau dan izin Allah, kita semua terselamatkan dari kekafiran, kekufuran, kezaliman, kesewenang-wenangan dan perilaku jahiliyah lainnya pada masa lalu. Melalui beliaulah Allah menunjukkan jalan bagi manusia untuk menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada baiknya bila pada Rabiul Awal itu kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tujuan kita berkumpul pada Rabiul Awal yaitu menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita harus menanamkan, menumbuh dan menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Merujuk pada ayat tersebut, alasan mengapa kita harus menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun generasi kita merupakan generasi yang tidak bertatap muka langsung dengan beliau Rasulullah SAW. Beliaulah yang mengajarkan kita, beliaulah yang mengajak kita masuk ke dalam surga, sedangkan nafsu yang kita miliki mengajak kita untuk menjauh dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga melarang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka, sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan kepada Umar bin Khattab agar mencintai beliau lebihnya diri sendiri. Lojalitas kita kepada Rasulullah SAW tentu berbeda dengan lojalitas yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lojalitas kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dialah yang memberikan kita segala nikmat yang kita peroleh, baik besar maupun kecil.
Sedangkan loyalitas kita kepada Rasulullah SAW, karena melalui beliau kita bisa menerima pesan-pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan loyalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, Allah berfirman sebagai berikut: katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24. Sehingga sudah menjadi keharusan bagi kita semua sebagai umat Islam untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dalam hati kita masing-masing, dan juga segera apa atau siapa saja yang kita cintai. Bapak, Ibu guru, dan hadirin sekalian yang saya muliakan, dengan peringatan kelahiran Rasulullah SAW ini kita dapat mengungkapkan kembali sebagai dari kehidupan Rasulullah SAW. Dengan peringatan ini kita juga dapat meningkatkan kembali bagaimana Rasulullah SAW berjihad dalam menegakkan agama Allah. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita telusuri, hayati, dan contoh bagaimana perilaku hidup Rasulullah SAW. Selanjutnya, mari kita jadikan acuan dan pedoman bagi hidup kita dalam beraktivitas sehari-hari. Sebagaimana firman Allah berikut: sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebutnya Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dengan kelahiran Rasulullah SAW ini, kita semua yang ada dalam semesta juga turut mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat yang paling utama kita peroleh adalah cahaya ilahi berupa hidayah untuk keluar dari kegelapan masa jahiliyah. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta. Quran surat Al-Anbiya ayat 110. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, semoga dengan selalu mengingat baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan akhirnya tiada gading yang tak, tiada satupun yang sempurna, walaupun kecil pasti ada cacat dan celahnya. Untuk itu, bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon keikhlasan hati untuk memaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang ke-6, doa yang akan dibacakan oleh kita. Waalaikumsalam. Amin. 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 Hadirin yang berbahagia, dengan